Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan kasih sayang dan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan para hadirin. Pagi hari ini tentunya saya sangat bahagia ya, karena kita dapat bertemu walaupun via virtual gitu. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan tips and trick berbicara di depan umum. Ya. Berani berbicara bisa mengubah dunia. Ya, seperti itu. Teman-teman, tentunya di antara kalian, di antara kita gitu kan. Terkhususnya juga saya. Pasti banyak dong yang masih kesulitan dalam berbicara di depan umum. Ya, tidak semua orang itu mampu untuk bisa berbicara di depan para audiens gitu kan ya. Tentunya saya di sini ingin berbagi tips and trick dengan teman-teman. Bagaimana sih caranya melatih public speaking kita itu supaya bagus gitu kan ya. Ya, tentunya cara melatih public speaking itu ya dengan kita berlatih, belajar gitu kan ya. Jadi semakin dilatih ya semakin mahir kita dalam berbicara di depan audiens tanpa rasa takut yang berlebihan gitu kan ya. Di sini saya akan memberikan tips and trick supaya kita bisa bersama-sama belajar bagaimana berbicara di depan banyak orang itu supaya menimbulkan rasa percaya diri yang kuat gitu kan ya. Oke, yang pertama itu ada kita tuh harus menerima rasa gugup kita gitu kan ya. Gugup itu hal yang wajar ya teman-teman. Ketika kita berbicara di depan banyak orang pasti kita merasa gugup dan atau bisa disebut dengan demam panggung gitu kan ya, rasa yang kurang percaya diri gitu. Tapi it's okay, gak apa-apa. Kita harus tarik nafas gitu kan. Caranya untuk bisa untuk mengatasi kegugupan itu tarik nafas, relax gitu kan, supaya kita tuh fokus pada penyampaian apa yang kita sampaikan di dalam isi pidato kita atau pesan-pesan kita itu agar bisa tersampaikan dengan baik dan benar gitu kan ya. Jadi kita tuh jangan terlalu fokus kepada hal yang membuat kita itu takut gitu. Ya, kita itu harus fokus pada pesan yang kita sampaikan kepada audiens gitu kan, kepada banyak orang, bukan fokus kepada diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Oke. Yang kedua, tipsnya ini ada yaitu persiapkan dengan matang gitu kan. Dipersiapkan dulu materi apa yang akan kita sampaikan gitu kan ya. Jadi supaya kita tuh berbicara gitu, ngobrol, bukan kita tuh kayak sedang menghafal sebuah teks gitu kan. Jadi kita tuh harus menguasai materi apa yang akan disampaikan kepada audiens ini gitu loh guys. Jadi caranya itu ya nah, cara menampilkan kepercayaan diri itu ya, selain mempersiapkan teksnya itu gitu kan, kita tuh harus fokus kepada poin-poin pentingnya gitu kan ya. Melatih dirinya itu kita itu berbicara di depan cermin gitu. Cara agar kita itu bisa lebih percaya diri gitu dalam mempersiapkan pidato atau apa itu ya dengan cara berlatih kita berlatih bicara di depan cermin gitu kan ya. Anggaplah cermin itu sebagai audiens gitu, sebagai orang. Jadi kita tuh bisa melihat di mana letak kekurangan kita kayak gitu kan ya. Dan kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ini gak kalah penting juga, itu menggunakan bahasa tubuh kita gitu kan.
Supaya apa? Supaya kita tuh bisa relax gitu kan ya, jadi kayak memberi kesan kepada audiens gitu bahwa penyampaian yang kita sampaikan itu tidak kaku dan bisa diterima kayak gitu kan ya, asik gitu ya. Bahasa tubuh di sini tuh seperti gerakan tangan gitu, terus tatapan mata kita harus fokus kepada audiens gitu ya. Jadi mata kita itu fokus, tidak kemana-mana, tidak tengok kanan tengok kiri atau kemana lah, kita tuh harus fokus ke depan kepada audiens gitu, seolah-olah kita tuh mengajak mereka berbicara kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Tips yang keempat itu fokus kepada audiensnya, yang seperti saya katakan tadi gitu kan, fokus ke depan, fokus kepada audiensnya. Hilangkan rasa takut itu yang ada dalam diri kita, kayak aku takut, aku bisa nggak ya kayak ngomong di depan orang gitu, takut aku nggak dihargai atau gimana, bla 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 bla. Yo, relax, oke? Singkirkan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Jadi itu tuh harus bisa benar-benar menguasai gitu kan, menguasai materi yang kita bawakan gitu agar tersampaikan kepada mereka gitu kan ya. Pikirkan bagaimana pidato kita ini atau saran kita gitu kan bisa diikuti oleh audiens gitu, oleh mereka yang mendengarkan gitu. Atau juga bisa menginspirasi gitu kan, bisa menginspirasi mereka untuk lebih percaya diri lagi gitu, peningkatan rasa percaya dirinya tuh gitu kan, tinggi. Nah, poin yang terakhir itu atau yang kelima itu ya evaluasi dan latihan terus menerus. Kita evaluasi terus gitu, di mana letak kesalahan kita, di mana letak kekurangan kita ketika kita berbicara di depan audiens ini gitu kan. Terus belajar dan berlatih kayak gitu. Karena sesuatu yang terus diulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Dan juga semakin kita sering berlatih ya, semakin menimbulkan rasa percaya diri kita. Tapi bukan berarti dengan rasa percaya diri yang kita miliki itu akan menyombongkan kita untuk merendahkan yang lain. Jangan ya teman-teman ya. Dan untuk terakhir kalinya, teman-teman, kepercayaan diri itu memang, saya ada pesan untuk teman-teman dan juga untuk saya sendiri ya teman. Kepercayaan diri itu bukan suatu bakat yang dimiliki oleh seseorang, tapi skill gitu, keterampilan gitu kan ya. Itu bisa dilatih terus menerus, diasah dan belajar tiap hari gitu kan ya. Supaya bisa membangun imajinasi kita, public speaking kita supaya bagus gitu kan ya. Dan mulailah itu dari hal-hal kecil gitu, seperti kita berdiskusi di dalam kelas gitu kan ya, menyampaikan pendapat kita, menyampaikan aspirasi kita di depan teman, di depan guru, di depan dosen kayak gitu. Itu juga suatu hal kecil gitu, skala kecilnya kita untuk bisa melatih public speaking kita, untuk kita bisa melatih berbicara di depan banyak orang kayak gitu kan. Jadi ayo mari teruslah berlatih supaya kita itu terbiasa gitu kan ya, supaya nanti kita mungkin suatu saat kita akan menjadi pejabat-pejabat gitu kan ya, bisa berbicara di depan banyak orang, pidato ya kita bisa santai gitu karena sudah dilatih dari sekarang gitu. Jadi ya yuk kita belajar bareng-bareng supaya kita bisa berlatih dan berlatih lagi, dan perlahan kita mampu mempengaruhi dunia kita dengan kata-kata. Oke? Dan teman-teman jangan salah, dengan kita bisa berkata-kata yang baik dan benar, kita juga bisa merubah dunia kita ya, dunia sekitar kita bisa memperbaiki hal-hal yang salah, yang keliru gitu dengan aspirasi kita, dengan kita berani bicara gitu, dengan berani kita berbicara di depan umum kayak gitu kan ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan hadirin semua.
Mari kita semua berani bicara untuk bisa mempengaruhi dunia. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.